dekat padamu itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, amin. Buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan. Bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Saat ini kami berada dalam hadirat-Mu Bapa. Ini kerinduan kami, agar Kau menarik kami kembali masuk dalam rencana-Mu Tuhan yang indah. Masuk dalam setiap apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu, amin. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan. Bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus, amin. Kau jadikan berharga di hadapanmu, oh milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan, amin. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu,
Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Makasih Tuhan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah, sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, oh milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, oh tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah kami ini Tuhan, hanya debu halus yang kau jadikan berharga di matamu. Naikkan syukurmu pada Tuhan, sebab Dia yang terlalu baik, mengangkat setiap kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi sesuatu yang berharga di pikirannya. Oh thank you Lord, thank you Lord. Ini kerinduan kami ya Tuhan, Engkau menarik kami terus, Engkau menarik kami terus, makin dekat dengan Engkau, makin dekat dengan hadirat-Mu, agar kuasa dunia tidak mempengaruhi hidup kami, tapi biar kuasa-Mu Tuhan, bahkan kasih-Mu memenuhi hidup kami. Amin. Sehingga kami didapati indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadi bejana yang indah di surga Tuhan. Jadi sesuatu yang Engkau inginkan, jadi sesuatu yang Engkau senangi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Wow. Jadikan aku ini
yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, amin, semuanya yang ada, dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, amin, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudara, biarlah setiap pujian penyembahan kita ini bukan sebagai rutinitas kita lakukan di hadapan Tuhan, tapi sesuatu yang sangat sakral yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sebagai janji yang kita ucapkan secara terus-menerus, saudara, bahwa ada kerinduan dari hidup kita untuk kita bisa menjadi indah seperti yang Tuhan inginkan, seperti pada pemandangan Tuhan, cara pandang Tuhan melihat hidup kita. Biar itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan cuma nyanyian kita berikan kepada Dia, tapi seluruh hidup kita, saudara, kita beri pada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara dalam hidup kita masing-masing, dalam semua proses hidup yang harus kita lewati bersama. Percayalah saudara, Tuhan sedang membentuk setiap kita menjadi bejana yang indah di hadapannya. Jangan lari dari proses itu. Nikmati proses itu, ucapkan syukur pada Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup.
ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Oh, ajarku berharap, amin, hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, kami mau taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, oh taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau taat dan setia hanya padamu, Tuhan, hanya padamu, Yesus. We worship you, Lord. We adore you, Lord. I offer my life to you, Lord, as a living sacrifice. All my life, all my soul, Lord, and all my heart. Thank you, Jesus. Saatnya pribadi lepas pribadi berhubungan dengan Tuhan, berdoa pada Tuhan. Naikkan setiap kata-katamu di hadapan Tuhan saat ini. Dia rindu mendengar suaramu. Dia rindu mendengar setiap kata-kata kerinduan dari hati kita yang paling dalam. Jesus, Jesus, oh Yesus, hanya Kau yang kami rindukan dalam hidup kami. Kau tak pernah berjanji, Tuhan, kalau hidup kami akan selalu lurus, akan selalu baik. Tapi satu yang kami pegang, Engkau berjanji saat kami harus melewati itu semua, Engkau selalu ada di samping kami, Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Engkau sendiri yang memberi kekuatan. Engkau sendiri yang memberikan pengertian bagi setiap kami akan semua hal yang sudah bahkan yang akan kami alami.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Amin. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Shalom saudara, dimanapun Anda berada, saya percaya saudara dalam keadaan baik dan tentunya penuh dengan ucapan syukur. Karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terutama, Tuhan hadir di dalam hidup kita, menyertai kita, membimbing kita di setiap langkah kita. Ya saudara, saat ini mari kita belajar firman Tuhan yang kita ambil pada kitab Matius di pasal 14. Kita mulai dari ayat ke-13 sampai 21. Saya bacakan untuk setiap saudara. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Ya saudara, tentunya kisah ini tidak asing lagi untuk saudara ya. Ini adalah kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tentunya kita dari kecil sudah mendengarkan kisah ini dari guru-guru sekolah minggu ataupun dari hamba-hamba Tuhan. Nah, saat ini mari kita belajar lebih dalam lagi tentang kisah ini. Dan dari kisah ini adalah kisah yang menginspirasi banyak orang bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat, multiplikasi berkat yang secukupnya itu menjadi berkat yang memberkati ribuan orang, banyak orang saudara. Bagaimana caranya kita dapat merasakan mujizat yang seperti itu saudara? Yang pertama saudara, yang terpenting adalah belas kasihan. Semua mujizat yang Yesus lakukan digerakkan oleh belas kasihan dirinya. Bagaimana caranya mendapatkan belas kasihan Tuhan? Yaitu setiap kita harus mau berusaha mencari Tuhan dengan segenap hati. Ada usaha yang harus kita lakukan saudara. Seperti orang-orang yang melihat Yesus ini, dia mengejar Yesus setelah mendengar bahwa Yesus akan pergi ke seberang danau itu. Mereka melakukan sebuah tindakan inisiatif. Walaupun mereka capek, mereka bahkan lupa gak membawa makanan, minuman. Yang penting adalah mengejar Yesus, jangan sampai Yesus hilang dari hadapan mereka. Wow, itu adalah tindakan yang luar biasa saudara. Kita patut mencontoh tindakan dari orang-orang ini. Kita harus punya waktu saudara. Sediakanlah waktu, ya misalkan 15 menit saja untuk kita dapat berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, mengetahui isi hati Tuhan itu bagaimana, menggali firman Tuhan itu sendiri saudara, secara pribadi loh saudara. Ini diawali dari kerinduan hati kita, bukan kerinduan orang lain, bukan disuruh oleh orang lain saudara, tapi dari usaha diri kita untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dari situlah timbul belas kasihan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita mengikuti Tuhan, maka Tuhan itu tentunya akan memperhatikan kita. Seperti tadi yang saya bilang, orang begitu berbondong-bondong mengejar Tuhan sampai duluan di seberang danau itu, mereka lupa gak bawa makan, gak bawa minum, bahkan ada yang meninggalkan saudara mereka, mungkin meninggalkan rumah mereka. Mereka tidak memusingkan hal-hal itu saudara. Tuhan juga memperhatikan keadaan jasmani mereka loh, yaitu perut mereka.
Wow, ini adalah sungguh hal yang luar biasa. Ini adalah membuktikan bahwa Tuhan itu peduli sama kita, saudara. Meskipun kita terkadang lupa akan kebutuhan kita sendiri, saudara. Karena terlalu mengejar Tuhan sampai kita tidak memusingkan diri kita. Tapi berita baiknya adalah Tuhan memprovide semuanya. Tuhan memperlengkapi semuanya. Itu yang terutama ketika kita mengejar Tuhan. Pribadi Tuhan itu sungguh mempesona. Di ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan hari sudah mulai malam. Saking serunya mereka mendengarkan firman Tuhan dan saking serunya melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan pada saat itu, menyembuhkan banyak orang, dikatakan hari sudah mulai malam. Seketika itu, murid-muridnya datang kepada Tuhan dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruh deh banyak orang itu pergi supaya mereka bisa beli makanan di desa-desa. Artinya saudara, murid-murid ini khawatir akan keadaan banyak orang itu. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan makan kepada ribuan orang itu? 5.000 orang itu hanya laki-laki saja, saudara. Belum termasuk wanita dan anak-anak, tentunya jumlahnya lebih dari 5.000. Wow, itu jumlah yang sangat banyak sekali, saudara. Murid-murid ini mulai berpikir, bagaimana caranya bisa memberi mereka makan? Padahal uang kas kita juga kalau kita punya uang, wah itu sulit sekali pada saat itu. Dan dikatakan itu adalah tempat yang sunyi. Gak ada orang yang jual makanan, toko-toko gak ada, saudara. Nah, logika mereka mulai jalan. Padahal, saudara, seketika itu juga Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat loh, saudara. Tuhan Yesus sedang menyembuhkan banyak orang di tempat itu. How come mereka tidak menyadari hal itu bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizatnya? Malah mereka fokus terhadap penyelesaian masalah itu dengan mengandalkan pikiran mereka sendiri. Ya saudara, terkadang ketika kita mengikut Yesus, sudah banyak pertolongan-pertolongan yang Tuhan lakukan atas hidup kita, mujizat demi mujizat. Bahkan saat itu sedang melihat mujizat itu sendiri, terkadang kita itu lupa, saudara. Kita itu terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri. Logika kita lebih jalan daripada iman kita, saudara. Buktinya seperti murid-murid ini. Murid-murid ini tentunya sudah mengikut Tuhan hari demi hari, bulan demi bulan, melihat mujizatnya. Seperti mujizat yang pertama di perkawinan Kana dan menyembuhkan banyak orang sakit. Murid-murid ini gak sadar bahwa mereka belum belajar dari hal-hal itu. Mereka tetap mengandalkan logika mereka, pikiran mereka. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus benar-benar mengandalkan Dia seutuhnya. Berpaut iman kita, hati kita ini kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup melakukan mujizatnya. Hanya Dia yang sanggup memberikan belas kasihannya sehingga kita mengalami breakthrough. Sehingga kita dapat menyelesaikan banyak masalah, banyak perkara di bumi ini. Ayat 17 berkata demikian. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang. Saudara, ini satu hal yang mustahil. 5 roti 2 ikan, saudara. Bagaimana mungkin bisa memberikan makan kepada banyak orang, ribuan? Dikatakan bahwa 5.000 itu hanya pria saja, laki-laki saja, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Wow, ini bisa mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya, saudara. Berarti minimalnya 10.000 orang. Tapi bagaimana mungkin 10.000 orang yang harus dikasih makan oleh Yesus dan para muridnya itu
Namun saat itu yang mereka punya hanya 5 roti 2 ikan. Ini berbicara tentang keadaan hidup pada waktu kita itu mengikut Tuhan. Seperti apa saudara? Waktu kita mengikut Tuhan, kadangkala ada hal-hal yang memang gak masuk di logika kita. Justru itulah kita ikut Tuhan yang luar biasa saudara. Jadi waktu kita mengikuti jalan Tuhan nih, hidup saat ini saya dan saudara, jangan selalu kita berpikir dengan logika 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, ilmu pasti saudara. Tetapi ada kalanya Tuhan ingin kita mengalami kuasa mujizatnya, dan hal itu berbau dengan hal-hal yang tidak dengan logikanya kita saudara. Gak masuk dengan logika kita. Kalau mau dilihat juga ini gak masuk akal saudara. 5 roti 2 ikan tapi akhirnya bisa memberi makan sekian ribu orang. Hal yang menarik adalah di ayat yang ke-18. Bawalah kemari kepadaku. Nah, kalau kita mau alamin mujizat dalam hidup ini saudara, kita harus melihat dulu apa yang ada pada kita. Selain di ayat sebelumnya Steffi sudah menjelaskan bahwa harus kita do action, melakukan sesuatu, yaitu mencari Tuhan, mencari pribadinya agar kita bisa mendapatkan belas kasihannya. Dan saat ini kunci yang lain saudara untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan di saat-saat seperti ini saudara, yaitu sekarang kita lihat diri kita. Apa yang kita punya saudara? Mungkin saat ini di dompet kita cuma punya 10.000. Mungkin saat ini di dapur Anda cuma punya beras 2 kilo atau mungkin 1 kilo, atau mungkin cuma punya telur 1-2 biji saudara, yang setelah habis dimakan, habis mungkin gak tahu akan makan apa lagi. Tapi saudara, kita belajar dari ayat ini. Apa yang engkau punya, walaupun itu hal kecil, walaupun itu gak seberapa, saudara bawa kepada Tuhan, bawa kepada Yesus, diberikan kepada Dia dengan ucapan syukur. Jadi mari kita mau datang kepada Tuhan bawa itu semua jangan dengan keluh kesah saudara, jangan dengan kemarahan, jangan dengan banyak pertanyaan yang membingungkan, tetapi bisakah kita bawa apa yang ada di dalam hidup kita saat ini, walaupun itu sedikit saudara, kita bawa kepada Tuhan dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Dari situ Tuhan melihat sikap hati kita, Tuhan melihat hidup kita saudara. Dalam keadaan penderitaan apapun, bersyukur, maka saya percaya ada belas kasihan Tuhan. Dan kita melihat di ayat seterusnya nanti saudara, mujizat Tuhan akan terjadi. Jadi yang namanya mujizat itu kita tidak hanya berpangku tangan diam aja, gak mau berdoa dan cuman percaya, oke percaya, saya percaya ada mujizat. Enggak seperti itu saudara. Tapi lebih dahulu kita mencari Tuhan, mencari kebenarannya, mau melakukan kebenarannya saudara, bukan mujizatnya loh ya, tapi cari Tuhannya dulu, cari pribadinya dulu, agar kita dapatkan belas kasihan itu saudara. Ayat yang ke-20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang akhirnya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Poin selanjutnya yang saya dapatkan dari ayat-ayat ini adalah bahwa mujizat dan pelipat gandaan akan terjadi saat kita mau mengikuti perintah Tuhan. Di sini Yesus saudara mengkelompok-kelompokkan murid-muridnya dan orang-orang yang ada, lalu meminta 5 roti 2 ikan itu dibawa kepada Tuhan, lalu dia yang mengucapkan berkat, dia mengucap syukur saudara kepada Bapa, dan setelah itu dibagi-bagikan melalui murid-muridnya saudara. Ini adalah satu hal yang Yesus suruh, yang Yesus katakan, dan murid-muridnya melakukan persis seperti yang Yesus katakan. Artinya saudara, waktu kita mengalami pergumulan hidup dalam hidup ini, masalah dalam hidup ini saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bagaimana supaya masalah ini bisa selesai dengan baik. Bukan hanya dengan cara kita, bukan hanya dengan logikanya kita saudara. Mungkin kita mampu untuk bisa melakukan banyak hal, menyiasati segala sesuatu supaya masalah ini bisa selesai. Tetapi saudara, yang lebih penting bukan hal itu, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan otak logika kita, tetapi
kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan membantu kita dengan caranya Dia untuk menyelesaikan masalah kita. Sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, saudara. Nah, banyak daripada kita yang pada waktu alami hal ini, sadar gak sadar, kita itu lebih mengandalkan kekuatan kita. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kekuatan manusia, itu terkutuk dan akan dikecewakan. Tetapi bagi setiap kita yang mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Tetapi kuncinya, kita harus menuruti apa yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan gak suruh itu, jangan lakukan. Tapi kalau Tuhan suruh, jangan ditahan, saudara. Lakukan. Just lakukan sambil percaya. Maka mujizat akan terjadi. Terakhir, saudara, dari seluruh ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita itu selalu mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Maksudnya, janganlah kita mengharapkan belas kasihan daripada manusia. Pada waktu kita gak punya uang, mungkin kita curhat kepada teman kita, tapi curhatnya itu membawa sesuatu, ngasih sinyal maksudnya, supaya mungkin teman kita atau saudara kita itu bisa meminjamkan uangnya atau bisa ngasih uangnya bagi kita. Atau mungkin sekarang zaman bebas, saudara, zaman sosial media. Orang banyak menggunakan sosial medianya untuk curhat, saudara. Apa yang dialami, mungkin gak punya uang, mungkin ya makan cuman ini, saudara. Dengan tujuan apa? Sharing supaya orang yang membacanya kasihan, akhirnya bisa memberikan sesuatu, memberikan uang atau juga memberikan makanan. Saudara, tanpa kita melakukan hal itu, kalau kita berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, belas kasihan Tuhan akan ada bagi saya dan saudara. Walaupun orang lain gak tahu, tapi Bapa di surga tahu. Sehingga Dia dengan caranya Dia, saudara, Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Sama seperti orang banyak ini. Mereka saat itu butuh makan karena mereka mengikuti Yesus. Dan terjadi mujizat. Mereka semua makan dengan kenyang. Sampai sisanya berapa, saudara? 12 bakul. Wah, ini luar biasa. Karena itu, saudara, saat ini dengan keadaan kita yang sedang kita alami saat ini, apapun pergumulanmu, kesulitanmu, saudara, kita mau cari belas kasihan Tuhan. Kita mau cari pribadi Tuhan itu lebih dahulu. Jangan terlalu memikirkan masalah kita. Jangan terlalu memikirkan uang kita tinggal segini, makanan kita cuman ini. Tetapi pikirkanlah perkara-perkara yang Tuhan mau kita pikirkan. Lakukan firman-Nya setiap hari. Siapkan waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan lihat, saudara, akan ada perubahan besar dalam kehidupan saya dan saudara pada waktu kita mau benar-benar mencari Tuhan, mencari wajah-Nya, melakukan setiap firman-Nya, sehingga perkenanan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara, dan belas kasihan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, saudara, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan, masuk dalam rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala
ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus selalu berkata bahwa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Mari katakan pujian ini dengan segenap hatimu. Apapun yang terjadi, Amin. di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, oh ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama saat ini. Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur pada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang selalu baik dalam hidup kami. Dalam setiap masalah yang kami hadapi ini, Engkau banyak berbicara kepada setiap kami. Bahkan mengajarkan banyak hal kepada setiap kami. Agar kami makin disempurnakan. Agar iman kami terus diuji Tuhan. Makin bertambah di dalam Engkau. Dan juga makin bertahan sampai pada akhirnya nanti Engkau menjemput kami kembali. Hamba-Mu berdoa saat ini bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang mereka alami saat ini. Tapi yang hamba tahu, Engkau tak pernah tinggalkan mereka Bapa. Kuasa-Mu selalu tersedia bukan hanya bagi kami di tempat ini, tapi juga bagi setiap kami yang sedang mendengarkan program ini Tuhan. Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami, setiap kesulitan yang kami hadapi. Kau tak pernah tinggalkan kami. Bahkan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu selalu tersedia bagi setiap kami saat kami mau mencari wajah-Mu lebih dahulu Tuhan. Saat kami penuh dengan kerinduan hati kami untuk menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, ajarkan kami saat ini menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami tidak akan terpengaruh dengan setiap masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Namun justru lewat masalah itu Tuhan, pakailah semua itu untuk kami bisa dekat kepada Engkau, mencari wajah-Mu dengan segenap hati kami, bahkan berbalik daripada jalan kami yang jahat,
Pada waktu dulu mungkin kami mengandalkan kekuatan kami, tapi dalam kesulitan ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami untuk bisa mengandalkan kekuatan-Mu. Karena pada waktu kami mengandalkan Engkau, Engkau tak pernah mengecewakan kami. Dan kami tidak mau menjadi anak-anak yang terkutuk karena kami mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan kekuatan manusia. Karena itu Bapa, lewat Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan terus pimpin hidup kami. Makin hari, makin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian bagi setiap kami, seluruh pendengar program Saat Menyembah. Dimanapun kita semua berada, Tuhan selalu beserta dengan setiap kita. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, sebab Kau sanggup. Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Amin. Ku datang kepadamu, Kau terima diriku, Kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab Kau sanggup, amin. Sebab Kau sanggup. Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi-Mu. Oh, Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji.
janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi Kau ada. Kau ada di saat ku perlukan. Oh, setia selalu selamanya, selamanya. Kau selalu ada dalam hidup kami. Katakan, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, Kau penghiburku, Kau tepati semua janji-Mu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagi, memberikan hidupku, memberikan hidupku bagi, memberikan hidupku, memberikan hidupku bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Memberikan hidup kami seutuhnya hanya bagi-Mu.